Hai, good morning leaders. Kita bicara masalah sales lagi ya. Saya akan bicarakan tentang prospek, tentang cara kita menghandle prospek atau cara kita berkomunikasi dengan prospek. Yaitu apakah sebagai sales, sebaiknya kita adalah sales yang fleksibel terhadap prospek atau tegas terhadap prospek. Ini satu hal yang menarik sekali karena banyak dari professional sales termasuk saya juga ini sering jatuh ke jebakan-jebakan yang akan saya sharingkan sebentar lagi. Tapi sebagai pondasinya saya akan jelaskan dulu bahwa banyak orang merasa di PHP-in oleh prospek ya. Dia bilang, oh ya besok saya kabarin, besok lusa saya kabarin, besok bulan depan saya beli dan seterusnya, minggu depan saya kirim transferannya dan seterusnya. Tapi ternyata tidak berujung ke closing dan biasanya mereka itu sales ya, mereka merasa di PHP-in oleh prospek. So how do you solve this problem? Saya nggak akan bilang bahwa ini gampang ya, ini kompleks sekali, tapi ada sesuatu yang benefit yang kita mesti ambil dari, atau manfaat yang kita ambil dari sikap kita, yaitu namanya fleksibel dan firm atau tegas. Ada kesalahpahaman di sini, ada penempatan fleksibilitas dan firm yang tidak tepat. Kadang sales dianggap harus luwes, harus lunak, harus mengikuti apa kata prospek. Secara prinsip ini salah. Sebetulnya sales itu harus leading atau memimpin prospek. Leading artinya memimpin tapi memberi manfaat. Ya, nggak ada orang mau dipimpin tapi nggak diberi manfaat. Oke, so anyway, langsung aja ya. Jadi ada 4 hal di mana sales harus tegas, man. Harus 4 hal, my friend. Harus ada 4 hal orang sales harus tegas. Yang pertama adalah timing. Ya, timing ini artinya apa sih? Anda mesti firm di timing. Apa yang Anda perlu firm di timing? Satu adalah Anda sendiri harus komit secara waktu. Pak, besok saya telepon. Make sure kalau Anda telepon. Nah, sekarang prospeknya yang bilang, oke, besok saya kabarin yes apa tidak. Tagih mereka, yes atau tidak. Ini yang pertama ya, Anda mesti firm, jangan sungkan, jangan terlalu berlebihan, terlalu baik dalam tanda kutip, membiarkan mereka tidak melakukan apa yang mereka komitkan. Ya, dengan sopan tentu ada tanya, Bu, sesuai dengan komitmen kita, besok adalah waktunya Ibu memutuskan beli apa tidak. Ini contoh paling langsung ya. Tapi timing juga banyak hal, misalkan timing untuk visit, timing untuk memberikan proposal, timing untuk mendiskusikan proposal, timing untuk ditelepon yang kapan diteleponnya, timing untuk bertemu face to face dan seterusnya. Inilah timing yang Anda harus firm. Tidak bisa kita melakukan ini tanpa firm atau tegas. Yang pertama. Yang kedua, R, relationship. Ya, Anda perlu jelas bahwa di depan Anda ingin menjadi teman daripada prospek Anda, which is okay, atau Anda bersifat profesional. Ya, ada yang bilang, coach, aku milih jadi teman, terutama untuk teman-teman yang suka bersosialisasi. Mereka bilang bahwa hanya dengan berteman saya bisa closing. I'm fine with that, just do it. Ya, tapi ada orang yang tidak tipe sosialisasi yang bagus. Jadi mereka terlalu dingin, terlalu kaku, terlalu introvert. Ya, jangan pura-pura jadi teman mereka. Mereka akan merasa something is wrong. Ya, jadi relationship-nya Anda harus tegas. Kalau dia bilang, Pak, saya memang profesional aja ya, kita hubungannya ya. Kalau Bapak butuh saya layani Bapak, saya kasih manfaat yang baik. Kalau saya ada program bagus, saya akan tawarin Bapak. Gitu ya Pak ya? Gitu ya Bu ya, kita profesional aja. Jadi di depan Anda harus berani mengungkapkan dengan jelas hubungan relationship Anda dengan prospek seperti apa. Jangan terlalu sok kenal, sok dekat, seakan-akan kita berteman, tapi ternyata kita nggak berteman. Ya, oh Anda cuma mau omsetnya aja, itu kan pikirannya prospek ya. Oh Anda cuma mau duit saya saja. Hati-hati ya guys ya, Anda mesti tegas di sini. Hubungannya seperti apa? Ya, pertemanan atau profesional. Kalau saya pertemanan, ya boleh juga, namanya friends with benefit gitu ya, teman yang kebetulan beli. So Anda mesti spesifikasikan bahwa beli tidak beli tetap berteman loh. Anda mesti jelas ya, beli tidak beli tetap berteman. Oke, R, U. Yang ketiga, user. Ya, jadi Anda mesti jelaskan kepada prospek Anda, siapa yang saya minta beli. Siapa itu usernya? Kenapa mereka membutuhkan produk atau jasa kami? Kenapa mereka membutuhkan jasa ini? Harus jelas siapa usernya. Jangan Anda membuat sebuah ekspektasi atau penawaran di mana usernya nggak jelas. Itu siapa yang akan menggunakan, apa yang mesti dimanfaatnya bagaimana, ya user yang mana yang yang bisa mengoptimalkan produk atau servis yang Anda tawarkan dan seterusnya. Anda mesti clear di depan sehingga kalau usernya salah Anda bilang, sorry Pak, program ini bukan untuk Bapak, program yang lain cocok untuk Bapak. Anda mesti benar-benar firm, jangan terlalu bilang apapun yang you mau beli saya akan layani. Ini salah beneran ya, Anda akan
Anda akan dijauhi oleh prospek. Yang terakhir yang paling penting yaitu A, namanya expectations atau harapan. Di depan Anda mesti firm kepada konsumen atau prospek Anda bahwa harapan Anda apa. Pak, Bu, saya telepon atau saya visit hari ini dengan harapan tentu adalah untuk mencapai kesepakatan bahwa produk ini bermanfaat untuk Bapak. Ya, kemudian ini visit kedua, harapan saya adalah Bapak mau trial produk saya, misalkan begitu. Oh, ini visit ketiga, harapan saya Bapak mau mempertimbangkan membeli produk saya dengan syarat dan ketentuan yang Bapak ingin seperti apa. Dan visit keempat, saya berharap kita deal hari ini. Expect. Ini harus ditulis secara rinci di agenda sales script Anda. Anda perlu memiliki step yang jelas, ekspektasi seperti apa. Jangan gerambiang ya, kalau orang Jawa bilang. Jangan goyang kiri, goyang kanan. You have to be very firm. Hari ini mau ngapain, hari ini mau ngapain, hari ini mau ngapain. Nah, seperti kita ketahui sales step itu panjang, maka setiap langkah harus Anda firm ekspektasinya seperti apa. Nah, sedikit tips tentang ekspektasi ya. Anda perlu paham satu hal penting ya. Ekspektasi tidak berasal dari prospek, ekspektasi berasal dari penjual. Sales yang harus tentukan ekspektasinya seperti apa. Jangan biarkan prospek yang menentukan ekspektasi seperti apa. Ya, oke, kita masuk ke fleksibilitas. Oke, coach, itu yang firm. Sekarang yang fleksibel bagaimana? Apa yang di bagian mana sales yang perlu fleksibel? Manners, cara kita untuk menjalankan TRUE, true. Ya, Anda bisa lihat ya, ada 4 hal. True ini ya, atau kebenaran ini. True ini, TRUE tadi, itu caranya fleksibel. Ya, ada yang dengan bercanda, ada yang dengan cara yang formal, ada yang jangan caranya tertulis, ada caranya basa-basi dulu, ada yang to the point, ada yang butuh waktu lama untuk menjelaskan ekspektasi dia, ada yang butuh cepat untuk menjelaskan ekspektasinya dia. It's okay. Fleksibel ini berarti personality-nya Anda masing-masing yang nyaman seperti apa. Tapi yang tegas, yang firm itu T, timing, relationship, user, dan expectation itu harus tersampaikan dan jelas. Semoga manfaat, semoga kita menjadi sales yang tegas tapi menyenangkan untuk prospek. See you tomorrow, bye-bye.